Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya di sini masih membahas tentang seputar koil. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara memperpanjang umur koil dan cara agar menjaga liquid rasanya tidak hambar. Jadi ini berlaku untuk semua jenis sport mode ya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa koil itu mudah gosong. Jadi koil mudah gosong itu banyak faktornya. Yang pertama dari liquid juga bisa. Untuk yang koil salnik harus memakai liquid salnik, dan yang freebase harus memakai liquid freebase. Kemudian yang kedua, jeda firing antara firing pertama dan ke selanjutnya itu harus memerlukan waktu, dikarenakan liquid menyerap itu memerlukan waktu, jadi firingnya itu jangan terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, faktor dari watt juga bisa. Jadi untuk koilnya disesuaikan dengan wattnya. Contohnya kalau 0,4 ohm itu perkiraan 20 sampai 25. Untuk yang 0,3 perkiraan 0,20 sampai 30-an. Nah, jadi dikira-kira sendiri ya naik turun wattnya. Jadi itu bisa mencegah agar koil tidak cepat gosong. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorialnya. Karena kan ini saya hanya punya koil Aegis, punya Aegis 0,4, jadi saya akan menjelaskan di Aegis saja, Aegis 04, yang 04 ini ya. Nah, jadi langkah pertama yaitu memperbesar lubang dalam. Nah, jadi ini berlaku untuk semua jenis koil ya, koil punyanya pot atau pot mod. Nah, jadi yang dalam ini lubangnya ini diperbesar lagi seperti ini. Yang penting ini harus besar. Jadi kalau ini besar, lubangnya besar, jadi liquid itu resapnya itu cepat, gak mudah dry heat. Ya, jadi kalau sudah lubangnya besar seperti ini bisa aman ya. Kemudian untuk yang koil luar ini juga diperbesar juga lubangnya, lubang resapan itu. Namun di sini yang diperbesar cuma 2 saja. Nah, jadi di antara 4 lubang ini yang diperbesar hanya 2. Nah, jadi besarnya seperti ini. Dan ini pembesarannya harus pas dengan kapas ya. Jadi kalau kapasnya sekian, lebarnya sekian, idealnya itu jangan sampai melebihi kapas besarnya. Untuk lebarnya, lebar atas ke bawahnya itu jangan sampai melebihi kapas. Jadi seperti ini. Kemudian yang koil yang satunya, yang kecil ini cuman dibesarkan sedikit saja. Namun jangan sampai ke atas. Yang dibesarkan itu cuman samping kanan dan kiri dan bawah. Yang bawah ini mungkin sedikit saja yang dilebarkan ya. Nah, untuk koil punyanya lainnya seperti RPM 0,4 itu juga sama. Di antara 4 lubang yang dibesarkan hanya 2 lubang. Nah, jadi kalau punyanya RPM itu kalau nggak salah itu mentok sampai bawah, tapi jangan sampai terlalu mentok ya. Cukup di atasnya ini, batas bawah ini yang dibesarkan cuma 2 saja. Kemudian yang lubang kecilnya cukup dibesarkan sedikit saja, jangan sampai terlalu atas. Nanti kapasnya nggak muat dan hasilnya nanti liquid mudah leaking keluar dari ini ya, keluar dari lubang yang nggak tertutup kapas itu. Nah, jadi untuk selanjutnya ketika sudah dibesarkan,
ini ketika menutup kapas luar, ini disarankan dikasih kapas lagi. Maksudnya seperti ini, kapas vape itu ya, kapasnya punya mod. Itu diambil kapas sedikit saja, secukupnya. Seperti ini. Kemudian ditaruh di sini, di lubang ini. Sedikit saja, jadi ini fungsinya seperti ini. Jadi ketika ini ditutup kapas, ininya nggak nempel ke kapas yang bagian dalam ini. Jadi percuma nanti walaupun dibesarkan, hasilnya nanti serapannya cuman lewat lubang yang ini saja. Liquidnya masuk dari sini saja, dan di ketiga lubang ini gak masuk dari sini, cuman satu lubang saja. Nah, jadi untuk mempercepatnya disarankan dikasih kapas kecil ya, tipis saja, seperti ini di lubangnya, tipis saja. Ini supaya kapas yang ini nempel di kapas ini, kemudian liquidnya disalurkan ke bagian dalam. Nah, jadi resapannya sudah bisa sempurna kalau seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, untuk yang ini juga sama. Ini dikasih kapas lagi, tipis saja. Ini agar menyentuh saja ya, kapas luarnya agar menyentuh ke ini, ke kapas dalam, dan bisa sempurna nanti serapannya. Untuk yang satunya juga sama, jadi ketiga lubang itu dikasih kapas lagi biar kapas luarnya nempel. Tipis saja ya, yang penting kapas luarnya itu bisa menyentuh, ibaratnya itu sebagai jembatan ini ya, jembatan untuk menghubungkan liquid dari kapas ini, kapas luar ke kapas dalam. Jadi ini ibaratnya sebuah jembatan. Nah, jadi tutup seperti ini, tipis saja, tidak usah terlalu tebal ya, yang penting menyentuh saja ke kapas luarnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk ininya tidak usah terlalu panjang, sedikit saja. Ini fungsinya biar ininya tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu sulit untuk masuk. Nah, jadi sedikit saja itu kapas luarnya, baru dipasang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini belum saya pasang, jadi itu tipsnya dari saya ya. Untuk kapas ini yang dibesarkan tuh cuma 2 saja, yang lainnya cuman dilebarkan sedikit saja. Nah, jadi ini sudah aman. Ini belum menutup sempurna, jadi masih terlihat anunya. Namun kalau sudah ininya menutup, ini akan tertutup juga, dan liquid itu nggak mudah leaking. Yang perlu diingat itu pengukuran kapasnya, pembesarannya harus jangan sampai melebihi kapas. Jadi di sininya saja untuk membesarkan. Nah, jadi dari keempat lubang ini sudah menyerap sempurna karena tadi sudah dikasih kapas kecil yang fungsinya untuk mentransfer liquid dari sini masuk ke dalam. Jadi kan kalau kapas gak nempel, itu cuman satu lubang saja yang berfungsi, yang ketiga lubang itu nantinya gak berfungsi. Soalnya itu gak menyentuh. Soalnya inilah, ini kan tebal ini ya. Itunya tebal, jadi
nggak nyentuh ke kapas luar. Nah, jadi seperti itu. Untuk daya resapnya ini saya sudah mencoba itu, perkiraan itu paling lama itu setengah menit. Untuk rasa liquid itu masih tetap kalau flavornya itu masih strong atau masih kuat. Dan biasanya kan kalau coil biasa itu di firing ke 5 atau ke 20 itu flavor atau manis-manisnya itu sudah menurun ya, karena itu sudah dry heat dan itu memperpendek umur coil kalau sudah dry heat itu. Nah, jadi kalau sudah begini, ini liquid rasanya lebih mantap ya. Untuk TH-nya itu sudah keluar sempurna, flavornya juga mantap juga. Itu dikarenakan daya resap dari liquid itu untuk masuk ke tengah ini sudah sangat sempurna. Nah, jadi mungkin ini bisa dicoba, sedikit ekstrim namun hasilnya memuaskan. Jadi susahnya itu pas awal ini saja ya. Yang perbesar ini itu bisa pakai kikir besi itu ya, atau bisa pakai bor kecil, itu juga bisa. Namun hasilnya ini sudah sangat memuaskan. Nah, jadi itu tadi adalah tutorial dan tips untuk memperpanjang umur coil. Ini bisa dicoba buat kalian yang ingin hemat dengan coil yang usianya cukup panjang dan rasa liquid ini tetap strong ya, nggak hambar. Jadi seperti ini caranya. Jadi cukup sekian, terima kasih.